Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidya. Apa kabar teman-teman? Sekarang ini posisiku, aku sedang menjalani kemo oral siklus kedua. Walaupun demikian, aku tetap mau sharing sama teman-teman. Video kali ini masih terkait dengan soal pembiayaan. Pada tahun 2020 ditemukan tumor kembali di pangkal pahaku sebelah kanan. Ukuran tumor ini sangat besar, sehingga dokter ortopediku di RSM Kencana memutuskan untuk mengangkat tumor tersebut. Cuma menjadi masalah pada saat itu adalah tumor itu sangat mepet atau berhimpitan banget dengan pembuluh darah besar yang ada di pangkal pahaku. Sehingga kalau itu diangkat bisa beresiko aku diamputasi. Agak shock juga mendengar itu. Agak shock. Setelah dipikir-pikir, kalau memang itu adalah resiko yang harus kuhadapi, ya, aku harus jalani. Tapi akhirnya aku bertanya juga sama profesor, Prof, apakah tidak ada cara lain untuk menghindari amputasi? Ya, dokter akhirnya mengatakan, profesor akhirnya mengatakan bahwa ada cara lain, yaitu dengan cryosurgery. Sayangnya RSCM belum melakukan cryosurgery, sehingga dia tidak punya itu semua peralatan yang dibutuhkan untuk cryo. Maka profesor menyarankan coba berhubungan dengan rumah sakit Gading Pluit yang ada di Kelapa Gading. Tapi aku tidak begitu saja memutuskan, aku diskusi juga dengan Kak Yanti, keluarga besarku, kemudian juga teman-temanku. Semuanya kesimpulan mengatakan bahwa kalau itu memang cara yang terbaik, dijalanin aja cryosurgery itu. Jadi pergilah aku ke rumah sakit Gading Pluit. Di sana aku ketemu sama dokter yang memang menangani cryo. Dokter itu mengatakan bahwa cryosurgery itu melihat ukuran tumorku yang besar. Itu tidak bisa dilakukan cuma sekali. Rencananya 3-4 kali. Dan itu harus didampingi dengan tachikemo. Tentu teman-teman ingin tahu apa itu cryosurgery. Jadi cryosurgery itu adalah perawatan dengan nitrogen atau argon cair yang ekstrim dingin. Nitrogen itu disuntikkan pada tumor tersebut. Apa itu si tachikemoterapi? Obat kemo itu dimasukkan pada pembuluh darah tumor. Jadi dua treatment ini memang targeted, yang dituju pada tumor itu sendiri. Karena pandemi, dari rencana dokter untuk 3-4 kali cryo, aku hanya menjalani 1 kali cryo. Sedangkan untuk tachikemo dari rencana 3 kali, aku bisa menyelesaikannya. Itu tadi dari sisi treatment atau terapi yang harus aku jalani. Nah, karena seri ini adalah seri tentang pembiayaan, jadi aku mau sharing sama teman-teman bagaimana pembiayaan selama aku menjalani cryo dan tachikemoterapi.
Teman-teman tahu kan, aku sudah pensiun, sehingga aku tidak bisa minta bantuan dari kantor. Sebelumnya aku mencoba cari tahu apakah Gading Pluit bisa menggunakan BPJS. Fakta yang terjadi? Yang pertama, Gading Pluit tidak menerima pasien BPJS. Ya, untuk cryo, ya, kita bahas cryo dan tachykemo. Yang kedua, bedah cryo dan tachykemo dimanapun rumah sakitnya untuk kanker sarkoma itu tidak ditanggung oleh BPJS. Informasi yang aku peroleh, cryo dan tachi ini ada juga yang bisa ditanggung oleh BPJS untuk beberapa kasus kanker. Ya, berarti aku harus membayar sendiri. Sebelum ke Rumah Sakit Gading Pluit, Kak Yanti itu ngecek di Google dan di sana tercantum bahwa biaya cryosurgery di Rumah Sakit Gading Pluit itu 30 juta. Setelah kami konfirmasi ke Gading Pluit, 30 juta itu adalah biaya minimum. Karena masih sangat tergantung pada berapa jumlah cairan nitrogen atau argon yang digunakan, kemudian jumlah jarum juga yang digunakan, lamanya operasi, serta berapa lama menginap pasca operasi. Pada saat itu total yang kami keluarkan itu sekitar 50-60 juta. Dan itu harus dilunasi sebelum operasi. Jadi mereka sudah membuatkan prediksi biayanya. Terus mereka minta supaya itu dibayar lebih dulu sebelum operasi. Kelebihan nanti dia kembalikan setelah aku keluar dari rumah sakit. Jadi aku juga mau mengingatkan teman-teman, bila ada teman atau saudara yang harus menjalani cryo di Rumah Sakit Gading Pluit, siapkanlah uang cash. Karena mereka akan minta itu di depan. Oke, tadi dari cryo, sekarang untuk tachykemoterapi. Biayanya kalau tachykemoterapi itu tergantung pada obat yang digunakan, dosisnya, durasinya untuk tachi, dan juga perawatan pasca operasi. Pada saat itu biaya yang dikeluarkan itu kira-kira 45 juta. Jadi bisa dibayangkan sama teman-teman ya, berapa biaya yang aku harus bayar secara mandiri pada saat itu. Kira-kira pada saat itu total ya tadi ya, 3 kali tachi itu aja udah 95 juta ya. 3 kali tachi itu 45 kali 3. Itu 135 juta, Ditambah 60 juta untuk cryosurgery. Jadi untuk tindakan itu aja udah 195 juta. Belum lagi pengeluaran dan lain-lain. Jadi misalnya evaluasi sesudah cryo, evaluasi sesudah kemo, itu juga harus kita bayar. Jadi lebih kurang itu 200 juta lebih lah, 215 juta atau 220 juta. Kira-kira segitulah yang aku keluarkan pada saat itu. Oke teman-teman, itulah penjelasan aku tentang salah satu pembiayaan mandiri yang aku lakukan untuk treatmentku.
Nanti kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi dalam videoku untuk pembiayaan yang lain. Mungkin masih juga pembiayaan mandiri. Atau kita akan masuk ke BPJS. Kita tunggu saja videoku berikutnya. Oke, sampai jumpa di videoku berikutnya.